Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ah al hasanah, dan tutupi kesalahan-kesalahan itu, dosa-dosa itu dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ya, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan dosa, karena Nabi menyampaikan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pernah melakukan dosa. Siapa yang enggak pernah melakukan dosa di muka bumi ini? Semuanya pernah melakukan dosa. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa, mereka adalah at-tawwabun, orang-orang yang melakukan taubat. Orang-orang yang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta maaf kepada orang lain. Wa khaliqin nas wa atbi sayyi'ah al hasanah tamhuha tadi. Melakukan kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Faya ayyuhal hadirun, usi wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang penuh mulia. Kita sama-sama melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan segala langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada umatnya, wabil khusus kita semua, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan khutbah yang berjudul memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kesalahan yang telah terjadi yang pertama adalah memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu
ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang semurni-murninya. Semoga dengan taubat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan memasukkan kita ke surga nanti. Orang yang bertaubat dari kesalahan, at-taib minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat setelah dia berbuat kesalahan, taubatnya dengan benar-benar, maka dia seperti tidak ada dosa, dengan syarat taubatnya yang benar-benar. Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan taubat terbagi dua. Taubat dari dosa terbagi dua. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada 3. Jika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan langsung mengampuni kita. Namun dengan kita melaksanakan 3 syarat. Yang pertama, syaratnya adalah kita berhenti melakukan dosa tersebut. Yang kedua, kita menyesalinya. Yang ketiga adalah kita berniat, kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan sampai menjadi orang yang dia berdosa, kemudian dia bertobat, kemudian diulangi lagi, kemudian bertobat lagi, kemudian diulangi lagi. Kalau ada orang yang seperti itu, dia seperti dicap seperti orang yang mempermainkan. Jangan menjadi seorang mukmin yang jatuh di dalam lubang yang kedua kali. Jadi kalau dia sudah bertaubat, taubatnya yang sungguh-sungguh, ya, dia berniat untuk tidak mengulanginya lagi dan dia menyesali, berarti dia taubatnya adalah taubat yang nasuha. Jika dosanya berkenaan terhadap Allah, maka Allah akan langsung mengampuninya dengan melaksanakan 3 syarat tadi. Kemudian jika dosanya berkenaan tentang sesama manusia atau hakul adami, ya, syaratnya yang 3 tadi ditambah lagi syarat yang keempat, yaitu kita harus meminta maaf kepada orang lain. Jika kita punya dosa terhadap orang lain, maka kita harus minta maaf. Jika ada hak orang lain yang pernah kita pakai, jika ada hak orang lain yang pernah kita ambil, maka kita harus minta kehalalannya. Ya. Jangan sampai menjadi orang yang muflis. Di dalam hadis disebutkan, atadruna manil muflis, kata Nabi. Nabi bilang ke sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bangkrut? Kemudian sahabat menjawab, al-muflis man la dirhama wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang, orang yang tidak mempunyai harta. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflis ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa salatin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza. Orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang datang pada hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala zakatnya, dia membawa pahala sedekahnya, namun dia juga membawa dosa. Dia di dunianya pernah menyakiti orang lain, belum dia sempat meminta maaf. Dia pernah mengambil hak orang lain, dia pernah mengambil barang orang lain, dia belum pernah mengembalikannya.
dia pernah menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, pernah memukul orang lain, tapi dia meninggal dan belum sempat dia meminta maaf, belum sempat dia minta kehalalannya. Itulah orang bangkrut. Sehingga pahala amal ibadahnya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya habis, diambil oleh orang yang disakitinya, diambil oleh orang yang dizaliminya, sehingga pahalanya habis karena ditukar dengan pahala keburukannya, sehingga dia di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Oleh sebab itu, jika kita punya dosa kepada Allah, langsung kita bertobat kepada Allah, Allah akan langsung mengampuninya. Jika kita mempunyai kesalahan, mempunyai dosa sesama manusia, maka kita harus meminta maaf, maka kita harus meminta kehalalannya. Itulah yang pertama, yaitu adalah bertaubat, memperbanyak taubat. Yang kedua adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi adalah dengan memperbanyak atau meningkatkan amal kebaikan. Di dalam surah Hud ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin." Dirikanlah salat di dua penghujung siang. Maksudnya adalah salat subuh, zuhur dan asar, dan sebelum malam. Maksudnya adalah sholat maghrib dan sholat isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang yang ingin mengambil peringatan. Itulah nasihat bagi orang yang dibukakan hatinya untuk mendengarkan nasihat. Jadi sholat ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Dalam ayat ini mengambil pelajaran kepada kita bahwa sholat, sebagaimana dijelaskan ayat ini, sholat 5 waktu, tarafain nahar maksudnya adalah sholat subuh, zuhur dan asar, dan zulafam minal lail maksudnya adalah sholat maghrib dan sholat isya. Dengan melakukan sholat tersebut, apalagi sholatnya dilakukan dengan berjamaah, itu bisa melakukan kesalahan-kesalahan kita, bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita, bisa menghapus dosa-dosa kita sebagai kafarat. Bukan hanya sholat, karena di ayat setelahnya disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bukan hanya sholat, semua amal kebaikan termasuk sholat, termasuk sedekah, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ah al hasanah, dan tutupi kesalahan-kesalahan itu, dosa-dosa itu dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan dosa, karena Nabi menyampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pernah melakukan dosa. Siapa yang enggak pernah melakukan dosa di muka bumi ini? Semuanya pernah melakukan dosa. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa, mereka adalah at-tawwabun, orang-orang yang melakukan taubat, orang-orang yang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang meminta maaf kepada orang lain. Wa khaliqin nas wa atbi sayyi'ah al hasanah tamhuha, tadi melakukan kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Namun pepatah mengatakan orang yang sukses adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jika hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk rugi. Man yaumuhu
misl amsi fahuwa magrur wa man yaumuhu syarran min amsi fahuwa magrur fahuwa magbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk tertipu. Barang siapa yang hari ini lebih baik, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama tingkatkan kebaikan-kebaikan kita. Terlebih, alhamdulillah hari ini kita berada di Jumat terakhir di tahun 2021 Masehi. Syariat mengajarkan jika kita berada di akhir tahun, kita dianjurkan untuk memperbanyak muhasabah, untuk memperbanyak menghitung amal baik kita, melihat amal kebaikan kita, mengoreksi diri. Hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzadu. Hitunglah amal diri kalian atau hisablah amal kalian sebelum nanti di akhirat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau mempunyai amalan. Jadi setiap beliau mau tidur, beliau selalu merenung terlebih dahulu. Kemudian beliau bermuhasabah. Jika di siangnya beliau melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan dosa-dosa, beliau selalu memukuli diri sendiri. Beliau selalu menyesali. Karena beliau Umar bin Khattab merasa takut jika nanti ada kesalahan, kemudian beliau gak menyesal, kemudian ada yang gak ditaubati, nanti beliau disiksa atau diazab di api neraka. Oleh sebab itu beliau merasakan sakitnya dunia dulu. Beliau mau hisab. Oleh sebab itu beliau mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Mawardi mengatakan yang berkenaan dengan muhasabah, muhasabah adalah menghitung. Muhasabah adalah membuka lembaran-lembaran di malam hari apa yang dia dikerjakan di siang hari. Dengan cara gimana? Kalau dia mempunyai di siangnya melakukan kebaikan, dia mesti mengistiqomahkannya, mesti melanjutkannya. Kalau misalkan di siang hari melakukan keburukan, dia minta maaf. Kalau tidak bisa minta maaf, tutupi dengan amal kebaikan. Lakukan amal kebaikan, karena amal kebaikan bisa menghapuskan daripada amal-amal keburukan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.